Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ridho Febriansyah Tambunan, NPM 1006011818126, yang kali ini akan mempresentasikan hasil pengerjaan bab 1, bab 2, dan bab 3 untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah konsultasi statistik. Pada studi kasus kali ini, penelitian yang kali ini akan saya gunakan ialah pengaruh gadget terhadap motivasi pembelajaran daring pelajar sekolah menengah atas atau SMA selama masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Untuk latar belakang sendiri ialah pendidikan adalah salah satu investasi jangka panjang yang penting di kalangan manusia. Ciri pendidikan yang berhasil akan menciptakan manusia yang berkualitas dan dapat diterima serta bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, tidak menyusahkan orang lain juga. Kemudian ialah salah satu dampak social distancing juga terjadi pada sistem pembelajaran di sekolah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus. Mendikbud menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses pembelajaran mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh. Pengguna gadget berasal dari berbagai kalangan usia serta sudah tersebar di berbagai daerah. Bahkan sebagian orang menjadikan gadget sebagai gaya hidup dan ketergantungan terhadap ponsel pintar tersebut, dan juga sebagai penunjang proses pembelajaran siswa sekolah selama proses pembelajaran daring. Rumusan masalah sendiri, apakah terdapat pengaruh gadget terhadap kualitas pembelajaran daring pelajar SMA selama masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara? Temuan yang ditargetkan untuk menemukan seberapa besar pengaruh pengguna gadget terhadap kualitas pembelajaran daring pelajar SMA selama masa pandemi COVID-19. Kemudian ialah ada tinjauan pustaka. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Ada beberapa macam gadget saat ini digunakan oleh anak-anak, antara lain adalah smartphone, laptop, tablet PC, dan kemudian video game. Untuk manfaat dari gadget sendiri ialah sebagai menambah pengetahuan melalui aplikasi edukatif yang disediakan oleh gadget untuk proses pembelajaran anak. Kemudian gadget juga bermanfaat sebagai penambah jaringan persahabatan melalui sosial media dan lain-lain. Kemudian ialah mempermudah komunikasi antara sesama manusia. Dengan menggunakan gadget, kita dipermudah dengan saling berkomunikasi. Dan yang keempat ialah sebagai sarana hiburan bagi manusia, yaitu pertama ialah menggunakan, contohnya menonton YouTube sebagai sarana hiburan. Kemudian teknik pengumpulan data sendiri, penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui survei dan wawancara yang dilakukan guna mendapat data primer melalui kuesioner yang dibagikan secara online. Data primer ini meliputi variabel pengguna gadget sebagai variabel X, kemudian variabel Y adalah motivasi belajar. Untuk teknik pengumpulan data sendiri ialah kuesioner ini. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian adalah wawancara. Metode yang digunakan adalah wawancara. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data mengenai pengaruh gadget terhadap motivasi belajar pelajar SMA selama masa pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara yang akan digunakan sebagai data primer. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan skala Likert
yaitu dengan skala 1 sampai dengan 5, dengan sangat tidak setuju sebagai nomor sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian variabel pengukuran variabel untuk variabel X yaitu variabel gadget, sedangkan untuk variabel Y yaitu motivasi dan hasil pembelajaran daring. Untuk metode analisis datanya ialah analisis regresi, ialah sebuah cara sederhana dalam melakukan investigasi mengenai relasi fungsional antara variabel-variabel berbeda. Relasi antara variabel tersebut dituliskan dalam sebuah model matematika. Di dalam model regresi sendiri, terdapat dua bagian variabel, yakni variabel respon atau response dan variabel bebas atau independent variabel atau Y. Variabel respon memiliki nama lain variabel bergantung atau dependent variabel atau X, sedangkan variabel bebas memiliki nama lain variabel penduga atau prediktor variabel atau variabel eksplorasi. Kemudian uji validitas. Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian bivariate Pearson ialah analis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item pertanyaan yang berkorelasi signifikan. Uji reliabilitas adalah uji digunakan untuk mengetahui konsistensinya alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Baik, terima kasih. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam presentasi UTS konsultasi statistika kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas nama pribadi saya Ridho Febriansyah Tambunan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.